Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Hai teman-teman semuanya yang menyaksikan video aku, terima kasih ya teman-teman atas supportnya secara online. Terima kasih sekali, ini menjadi satu motivasi yang luar biasa buat aku. Semoga video aku ini membawa inspirasi positif buat teman-teman semua dan membuka semangat untuk ibu-ibu semua juga kreatif bikin konten-konten ya teman-teman. Ini pun aku juga masih belajar, tapi alhamdulillah dengan support teman-teman aku semakin semangat nih bikin konten tentang aktivitas-aktivitas keseharianku ya teman-teman. Teman-teman semua yang menyaksikan video ini aku doain teman-teman diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimurahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Ya teman-teman semuanya, masih sama kegiatan ibu rumah tangga. Kegiatanku di pagi hari adalah tidak lepas dari aktivitas di dapur, menyiapkan bekal untuk suami, sarapan, kemudian bekal untuk anak-anak. Gitu ya teman-teman semuanya. Pagi ini aku bikin sop jagar untuk anak-anak aku, kemudian untuk sarapan suami tuh aku bikinnya itu ya teman-teman, aku kukusin apa ya namanya, ubi jalar gitu ya teman-teman, untuk sarapannya suami aku. Nah, sopnya udah matang teman-teman, cuman tadi ke skip ya teman-teman, tapi aku bolehlah bercerita. Aku bikinnya sop jagar. Jadi sop jagar itu biasanya aku bumbunya simpel aja sih teman-teman, cukup pakai bawang geprek, kemudian aku kasih perasanya itu kecap ikan teman-teman, kecap ikan, kemudian sedikit kecap saus tiram sama sedikit garam. Itu rasanya sudah enak menurut aku, untuk anak aku juga rasanya cocok. Jadi aku masih pakai resep itu teman-teman. Nah, untuk pelengkapnya nih teman-teman, aku bikinnya berkedel tahu. Nah, berkedel tahu ini nanti buat bekal makan siang suami dan juga anak aku juga. Kalau berkedel tahu ini juga simpel teman-teman. Aku cukup pakai bawang yang aku geprek, bawang putih. Aku geprek sekitar 2 siung, kemudian aku kasih garam sama sedikit micin. Tapi micin boleh di skip kok teman-teman. Kemudian tahunya aku haluskan, terus aku kasih telur. Telurnya cukup 1 teman-teman. Nah, itu sudah tinggal di bola-bola. Digoreng begitu aja sudah enak menurut aku. Itu gurih banget teman-teman kalau sudah bikin bola-bola tahu. Kalau pengen lebih jadi banyak bola-bola tahunya, bisa ditambahkan tepung terigu ya teman-teman, itu nanti bisa jauh lebih padat. Kalau digoreng juga bisa agak mengembang gitu, tapi kalau aku senangnya nggak usah dicampur dengan tepung terigu, tapi selera kok teman-teman semuanya. Yang jelas rasanya itu gurih enak kalau sudah tahu dicampur sama telur, dikasih bawang sama garam, itu sudah gurih kalau digoreng. Nah teman-teman, itu kebetulan pas malam itu aku sudah bikin sambal terong ya teman-teman, dan paginya itu aku tinggal panasin aja sambal terongnya. Aku bikinnya sedikit aja teman-teman, karena memang yang makan persambelan itu kan cuman aku dan suami aku aja. Nah, kalau sambal terong itu teman-teman biasanya bumbunya apa? Kalau aku sama, adalah bumbu sambal terasi ya teman-teman, cabai merah, kemudian bawang merah, bawang putih, gitu aku kasih terasi, aku rebus, aku blend, kemudian tinggal ditumis, terongnya masuk deh, sudah jadi sambal terong. Sebetulnya sambal terasi yang dikasih terong ya teman-teman, jadinya sambal terong gitu. Tapi enak banget itu kalau sudah dimakan sama nasi, itu bikin lahap kalau sudah pakai sambal terong. Karena memang dunia persambelan itu selalu bikin ngabisin nasi ya teman-teman. Itu sudah matang semua teman-teman. Tadi menuku adalah ada tempe bacem yang aku goreng, kemudian ada tahu, telur, kemudian ada sambal terong sama sup jagar. Nah, ini pagi teman-teman, anakku itu kalau pagi sukanya adalah telur ceplok teman-teman. Ya nggak boleh dikasih garam karena dia nggak begitu suka asin. Dan telur ceploknya seperti itu, yang kuningnya itu masih utuh dan kondisinya itu setengah mateng.
Bahkan kuningnya itu maunya kalau pas dibelah itu kuningnya masih meler-meler gitu teman-teman. Itu kesukaan anak aku. Nah ini yang kedua aku juga nyeplok telur. Itu buat temennya anak aku. Kebetulan kan memang sekolahnya anakku tuh deket rumah. Dan kadang-kadang temennya itu ada yang mampir gitu. Manggil dia gitu. Jadi kalau pagi ada temennya ya aku ini tawarin mau sarapan enggak gitu kalau mau ya aku tawarin gitu kalau mau ya aku bikinin jadi seneng banget kalau temennya anakku itu main ke rumah dan mau makan sama anakku tuh seneng akunya teman-teman. Nah itu cukup seperti itu telur ceplok sama nasi putih teman-teman karena memang mintanya seperti itu nggak mau dikasih sop ceker nggak mau gitu maunya cuma nasi putih sama telur ceplok gitu teman-teman. Nah anakku lagi sarapan, aku pun juga sama teman-teman. Ini aku sarapan, ada campur-campur lah teman-teman. Ada nasi, ada sopnya, ada sambal terongnya, ada telurnya, ada tempenya, ya lengkap pokoknya. Kalau aku biasa teman-teman, pagi itu pasti aku usahain untuk sarapan dulu. Karena kalau enggak nanti rasanya perjalanan berangkat kerja itu sudah kucuk-kucuk, terus perut rasanya perih-perih gitu. Jadi untuk menghindari itu dan agar kondisi emosinya juga tidak meletup-letup, jadi aku harus sarapan dulu karena kalau lapar itu pasti rasanya agak bikin bad mood gitu ya teman-teman. Jadi untuk jaga mood di pagi hari ternyata memang sarapan itu penting atau sedikit nyemil apa untuk ngisi perut agar perutnya nggak kosong itu juga penting. Nah ini aku sudah pulang kerja ya teman-teman. Cepet banget ya. Ini aku sudah pulang kerja, kemudian hal yang kulakukan adalah ngangkat jemuran teman-teman semuanya. Jadi aku kalau sempet gitu misalkan nggak waktu hujan kayak gini dan cucian kering itu aku datang itu pertamanya adalah ngelihat cucianku yang sudah kering itu langsung aku angkat. Kemudian aku lipat-lipat teman-teman. Jadi ini memudahkan mbaknya yang nyetrika biar jauh lebih cepat kalau aku lipat-lipatin seperti ini. Nah, ini nanti mbaknya yang nyetrika bisa jauh lebih cepat selesainya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira sekarang teman-teman lagi ngapain ini ya waktu menyaksikan video aku? Semoga teman-teman terhibur ya teman-teman. Ayo aku temenin lewat video aku ini ya. Semoga teman-teman merasa, bukan merasa ya teman-teman, tapi semoga aku bisa menjadi salah satu temennya online bagi teman-teman semuanya. Aku temenin lewat video aku. Semoga teman-teman termotivasi ya. Jadi teman-teman kalau sedikit cerita, kenapa aku bikin video tentang konten sebagai ibu rumah tangga? Karena menurut aku sekarang banyak ibu rumah tangga yang jauh lebih positif mengerti tentang hal-hal dunia maya untuk bisa digunakan secara positif. Salah satunya adalah hal ini. Tapi ini aku bahas kapan-kapan ya teman-teman karena ternyata waktuku sudah selesai untuk sesi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.